datang di podcast kita. Nah, ini episode pertama kita nih. Di episode pertama kita akan mendatangkan 2 tamu spesial yang katanya sih punya aplikasi startup gitu ya. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Widya Yanur Rahmawati selaku pembawa acara dan kita akan mendatangkan 2 tamu kita. Halo Kak. Halo. Sebelumnya ini tadi perjalanannya ke sini gimana nih? Alhamdulillah tadi perjalanannya cukup lancar karena tadi selain dibantu oleh Pak Supir, tadi kami juga dibantu oleh kepolisian yang ada di sini, Polres Sleman. Jadi untuk datang ke sini kami tidak terjebak macet, alhamdulillahnya gitu. Ini serius Kak dikawal? Iya. Wah keren banget. Kakaknya namanya siapa nih? Kakak berdua. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Pandi. Di sini saya sebagai founder dari aplikasi Sahabat Ikan. Terus saya sendiri Bobi Agunaldo, selaku co-foundernya dari aplikasi Sahabat Ikan. Wah, Kak Bobi kalau dilihat ganteng banget. Wah, makasih. Udah ada ceweknya belum nih? Belum, alhamdulillah. Ini serius. Bohong ya, bohong. Balik lagi ke topik ya. Iya, boleh. Kakak-kakak ini kan masih muda banget, masih mahasiswa. Ya. Kok bisa sih punya ide mau buat startup terus Sahabat Ikan gitu tuh gimana sih idenya tuh dari mana sih? Kalau idenya sendiri sebelumnya kan ya memang saya bukan warga pesisir pantai, tapi saya sangat suka dengan pantai dan saya sering sekali main di daerah pesisir pantai. Nah kebetulan di waktu itu saya melihat beberapa nelayan yang kesulitan untuk mencari ikan dan kesulitan untuk memanage bahan bakar mereka. Dari situlah saya terpikir jika kita bisa memanfaatkan suatu aplikasi untuk bisa digunakan mereka, kemudian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mereka, kemungkinan kita akan bisa membantu sedikit demi sedikit para nelayan tersebut. Karena di Indonesia sendiri laut kita tuh sangat luas dan hasil perikanan di Indonesia tuh sangatlah banyak. Jadi sangat sayang sekali jika kekayaan tersebut tidak didukung dengan teknologi yang mumpuni seperti itu. Iya bener sih, emang kayak kalau aplikasi yang seperti yang kakak ini tuh kayaknya kedengarannya tuh masih awam banget nggak sih, kayak belum ada gitu kan? Iya benar sekali. Kelihatannya sih kayak gitu. Terus konsep dari kira-kira konsep aplikasinya kakak tuh seperti apa sih? Untuk konsep sendiri kami membuat aplikasi tersebut di dalamnya terdapat semacam cara menangkap ikan yang baik dan benar, itu sudah pasti ada. Terus ada juga penentu arah mata angin, jadi para nelayan tidak perlu khawatir untuk menentukan arah mata angin di mana gitu. Kan kebanyakan nih para nelayan sulit untuk menentukan arah mata angin dan terjadilah laka air atau laka laut yang menyebabkan mereka tidak bisa melaut lagi atau hilang atau hanyut gitu. Jadi kami meminimalisir kejadian tersebut dengan adanya fitur-fitur aplikasi seperti itu. Selain itu di aplikasi kami juga terdapat kayak semacam GPS untuk mengetahui di mana saja titik lokasi ikan atau hasil tangkapan atau di mana sih spot yang paling banyak ikannya itu, agar nelayan tidak perlu berkeliling-keliling untuk mencari lagi, agar nelayan udah bisa menentukan titik lokasi yang akan kita tangkap tuh di situ. Jadi tidak perlu mondar-mandir pakai kapal lagi atau boros bahan bakar seperti itu. Bentar nih Kak, tadi kan kakaknya bahas arah mata angin, terus sama mau pasang GPS ke kapal. Ya. Itu gimana sih caranya, kan emangnya nggak mati ya GPS-nya kalau kena air? Ya, kalau untuk arah mata angin sendiri, kebetulan kami bekerja sama dengan BMKG. Dan untuk GPS-nya sendiri, kebetulan kami mendapatkan GPS tersebut dari luar negeri. Dan GPS tersebut alhamdulillah dibiayai oleh pemerintah dan ditanggung oleh Kementerian Kelautan. Nah dari GPS tersebut
ada beberapa fitur, dan fitur yang menurut saya paling canggih GPS itu anti air, dan GPS itu dapat dipasang di bawah kapal untuk mengetahui ada apa saja sih di bawah kapal tersebut, apakah banyak terdapat ikan, apakah banyak terdapat hewan-hewan laut yang dapat kita tangkap seperti itu. Dan untuk GPS sendiri juga dapat digunakan sebagai alat informasi jika suatu kapal tersebut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kecelakaan laut seperti itu. Nanti pengguna aplikasi tersebut dapat melacak kapal tersebut, di mana terjadi hanyutnya, di mana terjadi lakanya, seperti itu. Lanjutkan. Terus aplikasi ini tuh berbayar nggak sih atau gratis? Baik, untuk aplikasi ini sendiri karena ini mendapat dukungan dari pemerintah, dan kami pun dari awal tidak terlalu mencari keuntungan dari aplikasi tersebut. Jadi untuk biaya ini pembuatan aplikasi, biaya lain-lain itu pemerintah. Ditanggung dari Kementerian Kelautan. Dan untuk hasil atau untuk penghasilan kita sendiri itu kita menambahkan kayak semacam iklan-iklan di aplikasi tersebut. Jadi kita tetap mendapatkan penghasilan dari aplikasi tersebut dari AdSense iklan seperti itu. Kan aplikasi kakak-kakak berdua ini kan masih tergolong baru ya. Ya. Biasanya kalau aplikasi yang masih baru itu tuh ada yang ngebug lah, terus ada yang kayak datanya bocor lah. Itu tuh gimana sih Kak cara ngatasinnya? Untuk cyber security sendiri kami punya tim khusus untuk menangani kasus-kasus kayak kebocoran data, terus bug-bug tersebut. Kami punya tim tersendiri. Terus tim kami ini bekerja dalam bidang IT yang mengurus semua fitur-fitur di aplikasi tersebut supaya datanya tidak bocor. Ngomong-ngomong soal aplikasi kakak-kakak yang udah secure nih, gimana sih cara kakak-kakak nyari pelanggan gitu yang rata-rata tuh nelayan yang masih kurang paham banget tentang dunia digital gitu? Untuk mencari pelanggan sendiri, kebetulan kami kayak mengadakan semacam sosialisasi gitu ke beberapa pesisir pantai. Tentu saja kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi tersebut. Sosialisasi tersebut juga tidak hanya memperkenalkan tentang aplikasi kami. Di sosialisasi tersebut kami juga memberikan semacam penjelasan tentang bagaimana sih cara menangkap ikan yang benar, yang baik dan benar, bagaimana dan apa saja larangan untuk menangkap ikan yang tidak diperbolehkan di kelautan Indonesia ini, seperti itu. Kira-kira aplikasi kakak ini penggunanya udah ada berapa sih? Alhamdulillah untuk sekarang Lumayan. lumayan karena kemarin kami sudah sempat melakukan sosialisasi di beberapa pelosok daerah, dan alhamdulillah kami mendapatkan tanggapan yang positif dari para nelayan, dan banyak dari para nelayan yang merasa terbantu oleh aplikasi kita. Soalnya ini kan ya banyak yang sadar juga, soalnya kan di aplikasinya kakak tuh ada fitur yang bisa nyari ikan tapi yang udah layak panen gitu. Iya, benar. Nah itu kan membantu negeri banget kan ya. Iya. Terus aku mau nanya lagi nih, cara mempertahankan pelanggan itu gimana sih Kak? Baik, cara mempertahankan pelanggan sendiri, kami sahabat kan selalu mengupdate dan memberikan informasi terbaru terkait aplikasi kami. Jadi mungkin setiap sebulan atau 2 bulan sekali kami selalu mengadakan update fitur-fitur terbaru. Tentunya itu yang tentunya akan selalu mempermudah dan membantu para nelayan, seperti itu. Ini sorry ya, ini sedikit out of topic. Aku tuh mau nanya, sebenarnya tuh di laut tuh ada jaringan gak sih? Aku tuh belum tahu sampai sekarang. Baik, untuk jaringan sendiri
kalau di laut memang susah. Nah itu menjadi kendala sendiri bagi kami dan para nelayan yang sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ada beberapa daerah yang kurang terjamah oleh jaringan, jadi masih kesulitan untuk mencari sinyal. Jadi di sini kami juga selalu mengoptimalkan dan selalu mengupdate aplikasi kami untuk bisa digunakan tanpa menggunakan jaringan seperti itu. Jadi kami selalu berusaha untuk membuat aplikasi kami ini dapat digunakan oleh teman-teman nelayan di pelosok-pelosok daerah agar dapat memudahkan mereka. Muka-muka kakak-kakaknya nih kayaknya aus banget sih, minum dulu nggak Oh sih? iya, emang kayaknya aus banget. Ini kok cuma 2 punyanya kakak ini mana ya? Ini bukan. Boleh ya Oh, dulu boleh. ya. Cheers dulu Terima dong, kasih. cheers dulu. Asik. Mantap. Emang di Indus? Enggak sih. Udah nggak haus lagi kan kak ya? Udah. Lanjut nih kembali ke topik. Boleh dong kak diliatin aplikasinya tuh di mobile app kita tuh kayak gimana sih bentukannya? Oh, untuk aplikasinya kira-kira untuk aplikasinya tuh kayak gini. Kelihatan nggak di kemarin? Kalau nggak Nih. kelihatan nanti dimasukin ya guys. Ya, Ya, kira-kira seperti itu. seperti itulah. Terus fitur-fiturnya juga ada di dalam aplikasi kayak gini. Sebutin dong. Sebutin ini ada informasi gelombang perairan Indonesia, terus arah angin, terus informasi cuaca sama peta parkiran penangkapan kapal. Terus juga ada fitur untuk menjual hasil tangkapan dari ikan kita tersebut. Iya. Keren banget nggak sih guys? Aku salut banget sih sama kakak-kakaknya yang masih muda banget, terus Terima kasih, udah terima bisa buat aplikasi sendiri. Mana aplikasinya tuh udah gede lagi, terus membantu banget. Ntar dulu nih kakak-kakaknya kan masih mahasiswa kan ya? Gimana sih kak cara kakaknya tuh manage waktu? Sedangkan kakaknya tuh harus masih kerja kelompok, terus sosialisasi juga kayak yang kakak bilang tadi itu caranya gimana kak? Untuk cara kita memanage waktu, kebetulan sekali kita kuliah di universitas yang sangat mendukung adanya ide-ide startup dan aplikasi-aplikasi yang kami buat. Jadi aplikasi yang kami buat itu sangat didukung dan disupport penuh oleh pihak kampus. Jadi semisal kami harus sosialisasi di luar daerah, pihak kampus sangat mendukung. Bahkan beberapa kali pihak kampus juga memberikan support atau bantuannya berupa uang transport untuk ke beberapa destinasi atau di beberapa lokasi tersebut seperti itu. Dan untuk cara kita memanage waktu, kebetulan kita juga nggak bergerak sendiri, kita ada tim juga dan kita tidak merasa keberatan karena tim yang kita punya juga lumayan banyak dan mereka sangat-sangat membantu kita. Jadi kita tidak pernah merasakan keberatan oleh hal-hal atau aplikasi tersebut. Gitu. Kalau boleh tahu kakaknya tuh jurusannya apa sih? Kalau kami itu jurusannya kebetulan ilmu komunikasi. Kakak berduanya. Iya, sama. saya juga. Oh, Satu kelas. semester berapa kak? Sekarang udah semester 5. Oh gitu. Kalau boleh tahu lokasi kantor kakak tuh di mana sih kak? Untuk lokasi sendiri kebetulan kami adalah startup yang masih baru dan kami baru saja launching kantor kami yang bertepat di Jalan Menur, Conocatur, Depok Sleman. Itu bertepat di sebelah kanan kampus Amikom. Itu kapan-kapan bisa main. Boleh banget. Kalau diajak sih boleh banget ya kak ya. Tapi bawa temen lagi ya kak, biar berdua. Kenapa? Iya. Kan sendiri nggak apa-apa juga. Kalau sendiri kayaknya kurang seru ya. Oke siap, nanti aku bawa se-RT. Iya, siap. Boleh, bisa menampung kok. Kantor kami lumayan luas. Siap, ih keren. Nggak kerasa ya kak ya, ini udah berapa menit ya kita ngobrol-ngobrol. Udah Iya, di iya. penghujung acara aja nih. Aku mau ngucapin terima kasih nih sama kakak-kakaknya
semuanya Ya. udah mau nyempetin waktu buat datang ke Oh sini. ya, sama-sama. Terus udah ya memotivasi kita sebagai anak muda yang masih ya mahasiswa juga tapi udah bisa buat aplikasi gitu loh. Kayak keren banget gitu. Ya. Aku mau berterima kasih banget nih sama kakak-kakaknya yang udah menyempatkan waktu buat podcast kita dan juga udah memotivasi. Soalnya kakak-kakaknya kan masih mahasiswa, tapi udah bisa bikin aplikasi gitu. Aku mau berterima kasih banget ya sama kakak-kakaknya udah membantu para nelayan juga gitu. Makasih ya Kak. Sama-sama. Sama-sama. Oke guys, jangan lupa ya guys download aplikasi kakak-kakaknya. Terus bagi yang punya kenalan nelayan nih, kasih tahu dong ke kenalan kalian kalau Kak Fandi dan Kak Bobby itu punya aplikasi nih yang bisa membantu para nelayan. Kita akhiri sampai sini aja ya guys podcast kita dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Kira-kira